Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat hingga saat ini. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'at pengikut beliau hingga yaumil akhir. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan memberikan materi tentang birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan kemarahannya Allah tergantung pada kemarahannya orang tua. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menceritakan cerita tentang birrul walidain, yaitu anak yang berbakti kepada orang tua serta anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, yang pertama Ustazah akan menceritakan tentang anak yang berbakti kepada orang tua. Kisahnya tentang siapa ya? Ceritanya tentang Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda. Dia pemuda yang biasa saja, tidak terkenal, miskin, dan dia punya penyakit kulit. Nah, pada saat itu, tetapi kata Rasulullah, Uwais Al-Qarni adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Nah, ternyata Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada orang tua. Nah, saat itu Uwais Al-Qarni tinggal bersama orang tuanya, yaitu sang ibu yang sedang lumpuh. Nah, pada suatu masa, Uwais Al-Qarni sangat ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Jadi dia meminta izin kepada ibunya, "Wahai ibu, aku ingin sekali bertemu dengan Rasulullah." Lalu kata ibunya, "Baik, silahkan nak, akan tetapi ibu punya satu syarat, yaitu jika engkau sudah sampai di sana atau jika engkau sudah bertemu dengan Rasulullah, maka segeralah pulang. Karena ibu yang sedang sakit-sakitan," kata beliau seperti itu. Nah, karena sudah dapat izin dari ibunya Uwais Al-Qarni, lalu Uwais berangkat. Nah, sesampainya di rumah Rasulullah, ternyata Uwais sudah bertemu nih dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah sedang memimpin perang saat itu. Nah, karena dia ingat nih pesan ibunya, kalau kata ibunya dia segera pulang karena ibunya sedang sakit-sakitan. Jadi Uwais tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama, sehingga dia pulang dan dia hanya menitipkan pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha saat itu. Nah, sudah sampai di rumahnya Uwais Al-Qarni. Nah, setelah itu di lain waktu, ternyata ibunya Uwais Al-Qarni ini punya permintaan nih. Permintaannya apa? Ternyata ibunya Uwais Al-Qarni ingin berziarah ke Baitullah atau naik haji kalau kita sekarang ya. Nah, setelah itu ibunya mengatakan kepada Uwais kalau ibunya ingin sekali berziarah ke Baitullah. Nah, kata Uwais, "Baik ibu." Nah, Uwais ini tidak menolak meskipun mereka dari keluarga yang tidak mampu, seperti itu ya. Nah, jadi kata Uwais, "Baik ibu, aku akan membawamu ke Baitullah." Nah, dengan apa? Padahal kan Uwais tidak mempunyai apa-apa. Dia adalah seseorang yang miskin pada saat itu. Nah, ternyata dia membawa ibunya dengan menggendong ibunya hingga sampai ke Baitullah. Masya Allah, luar biasa. Nah, karena berbaktinya dia kepada ibunya atau kepada orang tuanya, Rasulullah bahkan memuji Uwais Al-Qarni di depan para sahabatnya. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, jika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa dan istighfarnya." Kenapa? Karena Uwais adalah penduduk langit, bukan penduduk bumi. Nah, Masya Allah, luar biasa. Karena berbaktinya Uwais Al-Qarni, sehingga Uwais lebih terkenal di langit, meskipun dia tidak terkenal di bumi. Masya Allah, luar biasa. Nah, cerita yang selanjutnya adalah cerita tentang seorang anak yang durhaka nih kepada orang tuanya. Alhamdulillah min zalik ya, semoga kita menjadi anak soleh dan solehah dan bisa berbakti kepada orang tua. Nah, ini cerita pada zaman Rasulullah juga. Ceritanya tentang seorang anak yang durhaka bernama Alqamah pada saat itu. Nah, Alqamah merupakan seorang anak yang rajin beribadah nih, terus itu sholatnya rajin, puasanya, sedekahnya apalagi rajin banget ya. Jadi itu kebaikannya sudah luar biasa. Nah, pada saat itu Alqamah ini sedang sakit, bahkan sedang sakaratul maut nih. Lalu melihat hal itu, istrinya mengirimkan utusan
untuk bertemu Rasulullah untuk mengatakan bahwa si Alqamah ini sedang sekarat nih, sedang sekarat. Lalu sampailah seorang utusan tadi kepada Rasulullah lalu mengatakan bahwa Alqamah sedang sekarat, seperti itu. Nah, mendengar hal itu Rasulullah lalu memerintahkan 3 sahabatnya, salah satunya adalah Bilal bin Rabah, untuk mentalkinkan si Alqamah ini. Nah, sudah berangkat 3 orang sahabatnya, lalu sampai di sana Bilal bin Rabah lalu mentalkinkan di telinganya Alqamah. Nah, setelah ditalkinkan itu la ilaha illallah, dan ternyata si Alqamah ini tidak bisa menyebut itu. Lidahnya seperti kaku, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Lalu setelah itu melihat hal itu, Bilal bin Rabah lalu menceritakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ternyata Alqamah ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, mendengar hal itu Rasulullah langsung datang ke rumah Alqamah. Nah, sesampainya di sana lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang ada di sana, apakah Alqamah masih mempunyai orang tua? Lalu ada yang menjawab, iya, Alqamah masih punya seorang ibu yang sangat tua renta pada saat itu. Lalu Rasulullah memerintahkan salah satu sahabatnya untuk menyampaikan pesan kepada ibu Alqamah, sampaikan kepada ibu Alqamah bahwa aku ingin bertemu dengan beliau. Jika beliau tidak bisa mendatangiku, maka biar aku yang mendatanginya, seperti itu. Nah, lalu berangkatlah utusan tadi ke rumahnya ibu. Nah, sesampainya di sana, utusan dari Rasul tadi mengatakan kepada ibunya Alqamah, wahai ibunya Alqamah, bahwa Rasulullah ingin bertemu denganmu. Kata Rasulullah, jika engkau tidak bisa mendatangi Rasulullah, maka Rasulullah yang akan mendatangimu. Nah, mendengar hal itu, ibunya Alqamah berkata, aku yang lebih berhak mendatangi Rasulullah. Nah, dengan tongkatnya lalu ibu Alqamah pergi ke rumahnya Alqamah. Nah, setelah sampai di sana, Rasulullah bertanya kepada ibunya Alqamah, wahai ibunya Alqamah, apakah benar ini anakmu? Dan ceritakan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan anakmu. Nah, lalu berkata ibunya Alqamah, benar ya Rasulullah, dia adalah anakku. Dia orang yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, dan juga rajin sedekah. Lalu, tapi dia menyakiti perasaanku, kata ibunya Alqamah. Tapi dia menyakiti perasaanku dan dia durhaka kepadaku, dan dia lebih mementingkan istrinya daripada aku, kata beliau seperti itu. Nah, setelah itu, karena ibunya Alqamah sudah menceritakan bahwasanya si Alqamah ini lebih mementingkan istrinya dan dia durhaka kepada ibunya Alqamah, lalu Rasulullah berkata, wahai sekalian, lihatlah, kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya Alqamah untuk mengucapkan kalimat tauhid. Lalu Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu ibunya Alqamah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, untuk apa kayu bakar tersebut? Wahai ibunya Alqamah, sesungguhnya aku akan membakar anakmu ini di hadapanmu. Aku akan membakar Alqamah ini di hadapanmu. Lalu kata sang ibu, ya Rasulullah, sungguh aku tidak akan kuat jika anakku dibakar di hadapanku. Lalu Rasulullah berkata lagi, wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah itu lebih pedih. Jika engkau ingin menyelamatkan Alqamah, maka ridhoilah dia, maafkanlah segala kesalahannya, kata Rasulullah kepada ibunya Alqamah. Demi Allah, kata Rasulullah, dan demi malaikat, bahwasanya amal ibadahnya Alqamah tidak akan diterima, puasa, sholat, sedekah, tidak akan diterima oleh Allah jika engkau masih marah kepadanya, kata Rasulullah. Lalu setelah itu ibunya Alqamah berkata, wahai Rasulullah, Allah bersaksi, para malaikat dan para kaum muslimin yang ada di sini, bahwasanya aku sudah meridhoi Alqamah, kata ibu Alqamah. Lalu Rasulullah menyuruh Bilal untuk masuk ke kamar Alqamah untuk mengecek apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ternyata setelah Bilal mengecek ke kamarnya Alqamah, ternyata Alqamah sudah bisa menyebutkan la ilaha illallah, dan Alqamah meninggal saat itu juga. Wahai kaum muhajirin dan ansar, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada orang tuanya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, dari malaikat dan para kaum muslimin. Allah tidak akan menerima amal ibadahnya sedikit pun, kecuali dia bertobat dan meminta ridho kepada orang tuanya. Nah, dari cerita Uwais dan Al-Qarni tadi, kita dapat mengambil hikmah bahwasanya ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan kemarahannya Allah tergantung pada kemarahannya orang tua. Nah, semoga kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, dan bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, demikian materi dari Ustazah.
Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.